dia punya otoritas. Yang ketiga, dia punya otoritas. Dijelaskan kan oleh kemarin ahli Sasali, punya otoritas. Nah, kedua, yang lebih penting, di bawah kendali. Suasana itu di bawah kendali lah. MS itu mengendalikan suasana itu sejak awal. Ya kan? Dan MS itu menjawab pertanyaan yang bagus sekali dari Roni kan. Apakah selama ini Roni pernah Eliezer pernah melawan? Tidak, dia seorang yang patuh, taat. Kemudian juga psikolog jadi dengan jaksa juga dia seorang tunduk patuh. Jadi secara hukum sebenarnya ketika kita membebaskan Eliezer udah ada dasarnya. Sekarang kan orang kalau meringankan, bebaskan pasti akhir dituduh dong. Ya duit lah, main amplop. Tadi bayangkan sekelas Eliezer ya, Ican gratis sama Roni, gratis sama Romo, gratis sama Reza, gratis sama Alisa. Jadi nggak mungkin lagi bermain duit. Jadi secara yuridis, saya pikir saya berharap ini pengadilan tidak usah takut, bebaskan Eliezer karena saya kira dia membunuh karena perintah jabatan. Jadi tidak ada klausul lain. Saya katakan berkali-kali. Saya ingat loh di acara Kompas yang pertama sebelum rasa Kompas yang presenternya udah pindah ke TV lain ya. Itu pertama kali saya udah ngomong di Kompas TV. Soalnya selain apa itu? Jadi sekarang Eliezer itu bukan diperingan, tapi dihapus. Karena alasan penghapusnya tadi sekira ajasnya ada, ajas idamun dan pimen dan ise itu. Kedua, pasal 51 itu jangan ditafsirkan lain. Sudah gampang, tidak dapat dipidana seorang yang tunduk patuh melaksanakan perintah jabatan. Orang suka membenturkan bahwa itu perintah itu melanggar undang-undang. Betul, tadi saya katakan sejak awal. Semua juga membunuh, menganiaya, katakan menganiaya dilarang. Tapi orang lupa, lahirnya di pusat itu adalah ketentuan umum. Dan ini diadu di RUU KUHP yang baru juga pasal 51 masih ada pasti ini ya. Ini masih ada, tidak alasan pembenar, alasan pemaaf ini masih ada. Jadi kalau orang katakan, wah dia perbuatan harus bertanggung jawab, betul, dia harus pertanggungjawabkan. Cuma pertanggungjawaban menjadi hilang karena ada alasan pemaaf. Nah, itu dibenarkan. Karena apa? Karena diperintah oleh jabatan. Itu yang kadang-kadang, mohon maaf, sekali lagi saya bisa berbeda. Tapi kan sering katakan, mari kita baca pasal 51 itu dari memori patulitinya, dari sejarah lahirnya 51, ya dari Latin ya, kaitkan dengan kaidah agama, dengan kaidah filsafat. Kenapa 51 lain? Dan kenapa politik hukum kita yang KUHP masih ribut, orang juga ributkan juga, masih menganut itu. Nah, di praktik ini Mas Dini, orang jarang menemukan kasus seperti ini. Dan dosen-dosen, kalau buka buku hampir semuanya tidak pernah ngasih contoh pasal 51. 51 itu hanya di buku-buku dahulu ya yang orang udah punya. Yang ada tuh di belakang saya itu bukunya ada semua tuh. Asli itu di belakang saya itu. Itu bukan, ini latar belakangnya asli loh. Latar belakang rumah saya. Virtual. Virtual, jadi bisa digeser-geser. Takut dibilangin bohong nih. Nah, kita lengkap tuh. Pesanan kemarin kedua banyak tuh. Ya itu ada aslinya, baik bahasa Latin maupun bahasa Belanda. Tapi sekali lagi, ya saya hormatilah mereka berbeda pendapat. Sekali lagi, saya mohon berharap hari ini Romo menjelaskan filosofisnya secara moral, perbuatan itu terlarang, tapi ada alasan pemaaf, penghapus, jadi kaitkan dengan keilmuan. Kemudian saya berharap juga psikolog, dua psikolog, ya, yang pertama klinik Reza, kemudian juga akan membantu menjelaskan situasi saat itu secara psikologis. Ini mau belajar bagi kita semua ya, kita tidak berkepentingan, tidak apa, tapi belajar hukum bagi siapapun. Kelak supaya ini nih, kelak saya berharap ada anak bangsa yang muncul berani mengatakan di lingkungan institusinya, di institusinya itu ada korupsi lah, segala macam lah, dibukalah semacam Eliezer Ican. Dan Ican akan memberikan contoh, memberikan jalan terang kalau suasana lainnya menjadi jalan terang ya. Nah, jalan terang itu menerangi semuanya, terang untuk semua. Jadi harus ada yang berani. Saya yakin di institusi manapun. Jadi sebenarnya jangan mainnya di pembunuhan saja. Siapa tahu sebagai korupsi, siapa tahu di perkara-perkara pencucian uang. Siapa tahu, saya yakin itu. Kalau itu dibuka, ya tidak hanya dia sebagai JC, tapi juga hukum membuka uang apa benar itu. Kalau sekarang Eliezer nanti diperlakukan sekali lagi dihukum, malah hukumannya tidak sesuai, ya ngapain juga jadi Eliezer kan? Ya kan? Ikutin aja skenario-nya Sambo, aman dia, dijamin kan? Tapi sekali pahami pasal 51 itu membuka jalan terang bagi siapapun untuk berani mengatakan sesungguhnya, dan dia dilindungi secara hukum. Ahli pidana Universitas Islam Indonesia Mahrus Ali menerangkan kasus Habib Rizik Syihab dalam persidangan kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dia menganalogikan pembuktian
kajian pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dengan kasus pelanggaran protokol kesehatan Habib Rizik. Awalnya, Mahrus menjelaskan kausalitas perkaitan kasus pembunuhan berencana. Menurut dia, teori kondisio tidak boleh digunakan lagi karena menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan itu terletak pada disamakannya semua perbuatan yang sekedar menjadi syarat dengan perbuatan yang sudah menjadi sebab. Pelaku yang melakukan perbuatan sebagai syarat dengan sebab itu sama-sama masuk penjara. Itulah yang dinilainya tidak adil. Dia lantas mencontohkan pada kasus Habib Rizik Syihab. Saya kasih contoh dalam kasus Habib Rizik itu kan timbulnya kenaikan COVID-19. Itu dalam putusan hakim dalam jaksaannya juga itu karena ada kenaikan tingkat orang yang mengalami positif, tapi itu di daerah DKI, bukan di lokasi kejahatan, ujar Mahrus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 22 Desember 2022. Itu kan menjadi tidak clear, harusnya ada hubungan kausal. Orang ini katakanlah positif COVID karena perbuatan Habib Rizik, tapi di situ tidak. Tutur Mahrus. Menurut Mahrus, ahli dalam kasus Habib Rizik itu menyebutkan tidak punya data di Petamburan, hanya punya data di DKI terkait orang positif COVID. Alhasil, itu tak mengkonfirmasi naiknya tingkat COVID di Petamburan karena perbuatan Habib Rizik. Di situ paparnya, tampak persidangan kasus Habib Rizik itu hakim menginginkan teori kondisi, hanya saja tidak konsisten. Sebabnya, bila mau konsisten dengan teori kondisio itu, semua orang yang membantu Habib Rizik datang ke Indonesia, mereka semua masuk penjara. Semua orang yang ratusan ribu itu yang menunggu di bandara waktu Habib Rizik datang, dia menjadi apa? Menjadi perbuatan sebagai syarat, karena tanpa itu tidak mungkin terjadi COVID kan? Artinya apa? Harus masuk penjara kalau mengikuti teori ini. Maka kemudian teori ini harus ditinggalkan. Dia logis tapi tidak adil. Hukum itu logis tapi harus adil. Maka apa gunakanlah teori mengindividualisir, katanya. Maka itu tambahnya, guna menentukan seseorang melakukan pembunuhan berencana ataukah tidak, motif dan kesengajaan itu menjadi unsur penting yang harus dibuktikan. Orang itu ketika dia motif pasti berniat. Setelah punya niat baru dia sengaja. Niat itu tidak sama dengan sengaja karena sejahat apapun niat tidak boleh dilarang karena masih ada. Niat itu baru bisa menjadi sengaja ketika diwujudkan dalam perbuatan yang dilarang.